Apakah kamu tahu, jika waktu dapat diputar kembali, satu hal yang ingin sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin state ya yang punya channel Mas Elias. Selamat pagi ya. Apakah kamu tahu kalau seandainya waktu bisa diputar kembali? Seperti zaman dahulu ketika Yesus masih hidup, dibunuh dan disalibkan. Pingin sekali iblis membatalkan pembunuhan dan penyaliban Yesus Kristus. Elia, perlu kita ketahui bahwa mereka yang membunuh katanya Yesus dan disalibkan, mereka tidak tahu pasti. Mereka penuh keraguan apakah Yesus yang dibunuh atau bukan. Ya. Karena mereka yang memusuhi Rasul Allah, mereka yang ingin membunuh Nabi Allah Subhanahu wa taala atas kebencian mereka, melakukan adu domba, rekayasa, siasat hingga terjadilah perencanaan pembunuhan karena kebencian terhadap apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya Al-Masih. Sebaik-baiknya siasat mereka pada saat itu, Allah balas. Karena tidak ada sesuatu apapun makhluk yang lebih baik tipu daya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ketika mereka saat-saat mengetahui tempatnya Yesus, Allah angkat Yesus kehadirannya di sisinya dan diserupakan orang sama Yesus, dan mereka itulah yang dibunuh oleh musuh Allah. Jadi bukan iblis yang menggagalkan pembunuhan, Allah Subhanahu wa taala yang menjadi musuh Allah ini ya Ilya Maron. Memusuhi Allah. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Coba baca surat An-Nisa 157 sampai 159. Ya, dijelaskan sekali bahwa Yesus itu tidak dibunuh dan tidak disalib, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjawab penjelasan Elia ini, itu kita kembali ke Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia secara keseluruhan agar mendapat ridho Allah, agar mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi diutus itu untuk menyerukan menyembah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Sebagai salah satu contoh misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 36. Walakoda ba'asna bikulli umatin rusulan. Wa ania budullaha wajtadi togut. Sesungguhnya aku utus rasul untuk setiap umat untuk menyeru menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan melarang menyembah selain Allah. Nah, gitu. Faminhum man hadallahu wa minhum man hakut alaihi dolalah. Di antara mereka di mana nabi atau rasul diutus, ada yang diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mendengar, mengikuti, memahami dan beriman kepada nabi itu dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan mereka mengingkari dan tetap di dalam kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga
Pasiru fil ardi panzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Pergilah kalian ke bumi, pelajarilah sejarah. Lihatlah kesudahan orang-orang yang mengingkari rasul-rasul Allah. Nah, kalau dulu zaman Nabi Musa, bukan main, banyak langsung dihukum oleh Allah SWT. Fir'aun misalnya, Korun, semuanya langsung dihukum oleh Allah SWT. Nabi Lut bagaimana? Orang yang mengingkari ajaran Allah SWT. Nabi Nuh. Nah, termasuk Al-Masih itu menyerukan menyembah Allah SWT. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul lazina qalu innallaha masihub nu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Sungguh kafirlah kata Allah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Nah, seperti ini. Allah itu adalah Tuhan, itu adalah Yesus itu sendiri, Kristus itu sendiri. Kafir kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan saya yang menyampaikan. Saya hanya bukan kata-kata saya. Saya hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Mau dimengerti, mau diterima atau tidak, itu saya sudah lepas kewajiban. Karena saya mendengar apa yang diceritakan Ilya ini nggak enak rasanya kalau saya nggak menanggapi. Terlepas mau menerima atau iman atau tidak, itu terserah, monggo ya. Kita bukan untuk membenci atau memusuhi. Ilya tetap saudara saya. Kalau ketemu ke rumah saya ajak makan. Saya tidur di rumah saya. Bukan untuk memusuhi, tetapi untuk dakwah saya wajib menyampaikan. Nah, wa qala al-masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Sementara Al-Masih sendiri mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, siapa yang diserukan Al-Masih? Tidak, dia mengatakan sembahlah aku, ya, jadikanlah aku Tuhan, tidak, tetapi sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Mari kita belajar Elia ya. Innahu mayusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Diharamkan surga sesungguhnya bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Menyembah selain Allah itu haram surga. Ini bukan kata saya, firman Allah Subhanahu wa taala. Mau percaya atau tidak? Monggo, silakan. Di mana tempatnya kalau diharamkan? Wa ma'wahun nar, di neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lizzalimin min ansor, tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Bertaubat. Illa man taba wa amana wa amila solehan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah wallahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal soleh, niscaya kejahatan, kekufuran selama ini dijadikan sebagai pahala kebaikan karena semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertobatlah ya. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau tidak mengingkari, masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ini bukan kata saya. Saya harus menyampaikan Ilya ya. Mari bertaubat, belajar. Daripada ngomong masalah iblis, setan gitu kan, penyalipan, itu perlu kita belajar secara cerdas. Selamat pagi.